Awal sebuah legenda. Sebuah langkah kecil yang berdampak besar. Sejarah itu dimulai saat seorang warga negara Skotlandia, George Gracie, memantapkan niatnya untuk berimigrasi ke Brazil pada tahun 1826, yang akhirnya menjadi sebuah titik sejarah besar dalam dunia bela diri. George mungkin takkan pernah menyadari bahwa keputusannya itu akan membuat keluarga Gracie miliknya berakhir menjadi salah satu keluarga paling berpengaruh di dunia bela diri dalam beberapa dekade ke belakang. Memang, bukan George yang mencatat sejarah setibanya ia di Brasil, melainkan cicitnya, Carlos dan Helio Gracie di awal tahun 1900-an. Ayah Carlos dan Hollie yang berarti cucu dari George, Gustavo memulai usaha sirkus, dan disinilah ia bertemu dengan pejudo dari Jepang, Mitsuyo Maeda. Carlos belajar teknik judo dari Maeda. Carlos kemudian mengajarkan teknik bela diri tersebut kepada saudaranya termasuk Holio. Meskipun Helio menguasai teori judo yang diajarkan kakaknya, ia mengalami kesulitan pada prakteknya karena ilmu ini mengandalkan kekuatan yang sangat besar. Sedangkan tubuh Helio sangatlah kecil. Helio akhirnya memodifikasi ilmu yang ia pelajari, sehingga lahirlah apa yang kita sebut sekarang ini sebagai Brazilian Jiu-Jitsu atau Gracie Jiu-Jitsu. Charles dan Hollier kemudian mengembangkan hasil modifikasi ini. Hasilnya banyak orang yang tertarik. Kedua bersaudara ini mulai terkenal di Brazil, apalagi mereka berani menantang jagoan-jagoan bela diri lainnya dalam pertempuran resmi. Ketenaran keluarga Gracie dengan bela diri Brazilian Jiu-Jitsu miliknya kemudian tak lepas dari fakta bahwa mereka menguasai Vale-Tudo, sebuah turnamen bela diri campuran yang sudah digelar sejak tahun 1920-an di Brazil. Seiring dominasinya para petarung dari keluarga Gracie dengan teknik mereka, hal ini makin membuat teknik mereka menjadi populer dan digemari. Dari segi gerakan, Brazilian Jiu-Jitsu adalah bela diri yang mengutamakan pada kuncian, cekikan, dan makin efektif saat pertarungan dalam posisi ground game. Brazilian Jiu-Jitsu memungkinkan untuk membuat orang dengan postur tubuh yang lebih kecil mengalahkan lawan yang memiliki postur tubuh yang lebih besar. Filosofi mereka adalah menggunakan energi dengan efisien, akan membuat sebuah gerakan kecil memiliki dampak yang lebih luar biasa. Salah satu pertarungan paling terkenal dan mengundang ribuan penonton adalah ketika Holio melawan judoka dari Jepang, Yusuke Ono dan Tanaka Yuno, dengan aturan Jiu-Jitsu, yang mana sukses diselesaikan oleh Holio dengan hasil imbang. Sejak saat itu, perguruan Gracie bersaudara ini mulai menerima banyak murid. Pada tahun 1951, Gracie mengeluarkan tantangan melawan judoka dan pegulat profesional Masahiko Kimura. Untuk melawannya, Kimura mengharuskan Helio Gracie untuk menghadapi anggotanya yang lebih rendah dari rombongan Kimura, yaitu Yukio Kato. Gracie dan Kato bermain imbang pada 6 September 1951. Tidak terima dengan hasil ini, Kato segera meminta pertandingan ulang. Ini terjadi pada 29 September, dan Helio menang dengan mencekik lawannya. Meski kemenangannya kontroversial, pertandingan melawan Kimura terrealisasi dan terjadi pada 22 Oktober 1951. Kimura mengalahkan Gracie dengan Gyaku Ude Garami di babak kedua secara meyakinkan. Teknik ini kemudian dikenal sebagai kuncian Kimura untuk menghormatinya dari generasi ke generasi. Kesuksesan generasi pertama yang dimotori oleh Charles dan Helio Gracie kemudian diteruskan kepada anak-anak mereka. Hasilnya, keluarga Gracie semakin besar dan berkembang. Sejumlah nama besar hadir dari generasi penerus keluarga ini seperti Charleston Gracie, Charles Gracie Jr., dan Dorion Gracie. Dengan menguasai bela diri Brazilian Jiu-Jitsu, masing-masing penerus keluarga Gracie menempuh jalan hidup yang berbeda. Namun hal ini justru yang membuat keluarga Gracie semakin dikenal. Misalnya saja Charleston yang memilih jalan pertarungan. Namanya terkenal di seantero Brazil lantaran sukses melakukan balas dendam atas kekalahan sang paman, Holio pada Vladimir Satana. Jika Charleston memilih jalan pertarungan, maka Charles Junior memilih untuk membuat Brazilian Jiu-Jitsu warisan pendahulunya menjadi lebih global. Charles Junior adalah pendiri Federasi Internasional Brazilian Jiu-Jitsu, yang menjadi payung dari Asosiasi Brazilian Jiu-Jitsu di seluruh dunia. Selain itu, Charles Junior juga fokus pada penyebaran Brazilian Jiu-Jitsu dengan menjadi pelatih di beberapa tempat. Hal yang membuatnya berbeda juga terjadi pada Rodion yang merupakan anak tertua dari Holio. Meski memegang sabuk hitam tingkat 9, Rodion juga memilih untuk melatih dan tidak terjun dalam dunia pertarungan bebas.
Namun, tak seperti Charles Junior, Rorion hijrah ke Amerika Serikat dan menjadi penata gerak di sejumlah film laga Hollywood seperti Lethal Weapon. Dari tangan Rorion ini pula lah, bekerjasama dengan Art David dan John Milius, konsep pertarungan bebas di Amerika Serikat mulai dikenal, yaitu lewat Unlimited Fighting Championship pada tahun 1993. Ini juga mungkin alasan kenapa keluarga Gracie mempunyai banyak pengaruh pada UFC kala itu. Ultimate Fighting Championship dan kejayaan Royce Gracie. Setelah UFC resmi digelar, nama tenar dari keluarga Gracie datang dari Royce Gracie, yang sukses membuat Brazilian Jiu-Jitsu makin dikenal luas ke seluruh dunia seiring kesuksesnya menguasai panggung UFC. Royce adalah juara UFC seri pertama, kedua, dan keempat. Tak dipungkiri, Royce adalah sosok fenomenal di awal berdirinya UFC dan menjadi salah satu petarung yang sukses mengangkat pamor UFC. Dalam tiap pertarungannya, Royce sukses mengalahkan lawan-lawan yang lebih besar darinya. Setiap lawan tersebut sukses menjatuhkan Royce dan kemudian ia mengunci lawan tersebut dengan berbagai teknik kuncian, sampai akhirnya sang lawan menyerah. Selama mengikuti UFC, mulai dari seri 1 hingga 5, Royce tidak pernah mengalami kekalahan. Ia gagal menjadi juara di UFC seri ketiga lantaran mengundurkan diri usai mengalahkan Kimo Leopardo di babak perempat final. Saat itu, Royce mengalami dehidrasi. Satu hal menarik di era awal UFC adalah rivalitas Royce dengan legenda UFC lainnya, Ken Shamrock. Royce mengalahkan Shamrock di semifinal UFC 1 dan kemudian mereka berdua gagal bertemu di UFC 2 karena Shamrock cedera. Gambaran rivalitas mereka berdua makin terasa saat Shamrock memutuskan untuk mundur dari UFC 3 karena dirinya mengetahui Royce sudah mengundurkan diri terlebih dahulu. Keduanya kembali bertemu di final UFC kelima. Royce yang saat itu belum pernah terkalahkan kembali berhadapan dengan Shamrock yang memang penasaran ingin balas dendam. Duel keduanya berlangsung seru. Shamrock sukses memperlihatkan pertarungan imbang. Jika banyak lawan-lawan Royce sebelumnya sudah menyerah dalam hitungan kurang dari 10 menit, Shamrock mampu berduel hingga 30 menit plus 6 menit tambahan waktu. Hasil akhir pertarungan ini adalah seri yang kemudian memunculkan sejumlah debat di dalam publik. Rasa penasaran semakin meningkat karena Royce kemudian memilih untuk tak lagi bermain di UFC usai UFC seri kelima. Rivalitas hebat ini pula kemudian yang membuat keduanya menjadi dua orang pertama yang masuk ke dalam Hall of Fame UFC pada tahun 1993. Mengenal Brazilian Jiu-Jitsu. Membiarkan keluarga Gracie tidak akan lepas dari MMA, Brazilian Jiu-Jitsu, dan UFC. Apalagi sekarang pertandingan MMA makin sering ditayangkan di televisi. Banyak orang mengklaim bahwa MMA mungkin adalah pertandingan paling brutal di seluruh dunia. Para pesertanya menggabungkan seluruh bela diri yang ada dan menggunakannya di pertarungan. Salah satu seni bela diri tangguh yang harus dikuasai oleh MMA adalah Brazilian Jiu-Jitsu, atau yang juga dikenal dengan Gracie Jiu-Jitsu. Bela diri ini mengutamakan pertarungan lantai, kuncian, serta cekikan. Berkat UFC, bela diri ini dianggap menjadi salah satu yang paling efektif dan paling berbahaya di dunia. Meskipun terkenal di Brazil, Brazilian Jiu-Jitsu tidak terlalu dikenal di negara lain. Bahkan banyak orang yang menganggap remeh ilmu bela diri ini pada awalnya. Di tahun 1993, ada sebuah turnamen bela diri legendaris bernama UFC yang melakukan pertarungan bebas tanpa aturan. Keluarga Gracie mengirimkan putra bungsunya yang bernama Royce Gracie yang merupakan anak kandung dari Helio. Pada kejuaraan UFC pertama ini, semua penonton meremehkan Royce karena ia yang paling kecil di antara peserta lainnya. Tetapi Royce mengalahkan mereka semua dengan seni bela diri ciptaan ayahnya dan pamannya. Ya, walaupun rekor sempurnanya dalam MMA kemudian dirusak oleh Kazushi Sakuraba yang kemudian dikenal sebagai Gracie Hunter. Kazushi Sakuraba adalah murid dari Masahiko Gemura, orang yang mengalahkan Helio. Terlebih lagi, Helio dan Royce sama-sama dikalahkan dengan kuncin Kimura. Bagaimanapun, dunia mulai mengenal Brazilian Jiu-Jitsu sejak saat itu. Perguruan Gracie kemudian bisa membuka cabang ke seluruh dunia. Bahkan, ketentaraan Amerika secara khusus mengundang keluarga Gracie untuk mengajarkan ilmu mereka kepada tentara Amerika. Sejak UFC dimulai, ilmu ini kemudian dianggap sebagai standar wajib yang harus dimiliki oleh setiap atlet bela diri campuran. Banyak atlet bela diri, selebriti, serta petarung lainnya yang benar-benar menguasai ilmu ini. Keluarga Gracie pun keliling dunia untuk mengajarkan ilmu mereka. Oh, satu hal terakhir. Keluarga Gracie mungkin adalah salah satu yang pertama yang menggunakan internet marketing untuk memperkenalkan bela diri mereka.
Terima kasih telah mendengarkan sejauh ini. Untuk kasus Sakuraba, link videonya ada di deskripsi. Seperti biasa, like kalau kalian suka video ini, share aja kalau nggak suka. Bye-bye.